Semua gunung-gunung di Pulau Jawa yang dulu-dulunya tertidur, sekarang ini akan mulai terbangun semua, mulai akan aktif. Makanya gempa-gempa ini adalah suatu lambang untuk mengaduk-aduk isi perut-perut di Pulau Jawa ini akan diaduk-aduk. Gunung-gunung itu sebagai gaib tentang cerita-cerita itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pendukung-pendukung channel-channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen. Atas kebaikan saudara-saudara, mudah-mudahan Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dimudahkan segala pintu-pintu rezeki yang halal, yang barokah, dan digampangkan segala urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, makhluk gaib yang sudah muslim, yang mengetahui tentang setelah bencana Tuban ini apakah akan mempengaruhi gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Yang mengetahui makhluk gaib yang sudah muslim, ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah hadir, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Den? Kamu mengundang saya? Sampean dari golongan apa? Saya golongan jin. Jin. Wujud sampean apa wujudnya? Saya adalah berwujud manusia. Saya protek dulu ya. Iya. Bismillah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, apabila makhluk yang ada di dalam tubuh mediator ini mengaku-ngaku sudah muslim, saya bila berbohong, Allah sebelumnya saya minta maaf ya Mbah ya. Iya. Sudah menghadirkan sampean. Iya, ada keperluan apa kamu mengambil saya? Ya, ini saya dari tim Padepokan Putra Bengawan ingin menguak tentang setelah bencana Tuban ini apakah akan merambah ke Jawa Tengah yang mengakibatkan gunung-gunung di Jawa Tengah akan kembali aktif atau gimana, Mbah? Mohon penjelasannya. Mohon maaf. Ya. Nanti kalau yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena walaupun saya itu adalah sosok gaib, tetapi semua itu ada batasan. Ya, ya Mbah. Yang sebatas yang bisa saya utarakan ataupun yang saya ceritakan. Ya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf, Mbah. Iya. Sampean merokok apa enggak, Mbah? Merokok. Ya, sebentar ya, Mbah ya. Merokok dan hidangan lengkap yang disukai.
Monggo dirokok dan hidangannya dimakan. Sebelumnya saya minta maaf Mbah, sampean punya nama ndak? Punya. Siapa namanya? Segoro Awang-Awang. Segoro Awang-Awang. Iya. Saya memanggil Mbah Segoro aja nggih. Monggo. Ya udah, ini sambil dirokok dan hidangannya dimakan. Monggo. Saya terima kasih. Ya sama-sama Mbah. Gimana Mbah tadi ceritanya tadi? Ya sambil bercerita ya Mbah ya. Iya. Ini sebenarnya sudah waktunya. Semua yang rahasia-rahasia sudah mulai sedikit demi sedikit pada muncul peradaban-peradaban sejati kebenaran di Pulau Jawa ini. Karena sejatinya Pulau Jawa adalah tanah yang didoakan para nabi-nabi dan para wali-wali. Jadi di tanah Jawa ini adalah tanah surga. Jadi di tanah Jawa ini banyak menyimpan misteri-misteri yang banyak orang di zaman sekarang itu yang tidak mengetahui. Banyak sekarang manusia-manusia penduduk di Pulau Jawa ini sudah banyak yang mulai tertutupi, terhijab, tidak bisa melihat kebenaran. Karena diselimuti dengan pemahaman-pemahaman, dengan pikiran-pikiran dari negara-negara yang tidak mempunyai ketauhidan. Ini khususnya Jawa apa seluruh Nusantara ini? Ya kalau rentetan bencana ini terutama di Pulau Jawa dulu. Nanti habis dari Pulau Jawa ini akan merembet seluruh Nusantara dan seluruh penjuru dunia. Tetapi yang menjadi kunci peradaban itu adalah Pulau Jawa dulu. Karena di Pulau Jawa ini adalah tanah yang didoakan. Menjadi awal kebangkitan peradaban-peradaban yang sudah lama terkubur. Berarti nanti peradaban yang lama itu akan muncul kembali ya Mbak? Iya, akan terlistar, akan terulang kembali. Dan nanti akan dipimpin sesosok raja di raja. Akan kembali dengan khilafah yang sebenarnya. Tidak dibikin-bikin ataupun dibuat-buat berdasarkan nafsu-nafsu akal pikiran manusia. Tetapi atas kehendak Sang Maha Pencipta. Yang tidak seperti kalian gembor-gemborkan untuk membentuk negara-negara khalifah. Ini sebenarnya nanti akan terbentuk dengan berjalannya waktu, akan terbentuk dengan sendirinya atas kehendak Sang Pencipta. Makanya ini akan muncul huru hara bencana-bencana yang tidak ada henti-hentinya. Karena setiap akan ada peradaban, akan ada yang harus dijadikan korban. Berarti ibaratnya dibersihkan dulu yang kotor-kotor itu. Iya. Itu bahasa halusnya itu adalah penyaringan-penyaringan. Tapi sebenarnya itu adalah tumbal ditumbalkan. Makanya orang-orang tua dulu berbicara yang nanti yang bejo atau yang beruntung adalah orang-orang yang eling lan waspada. Makanya ini Pulau Jawa ini ibaratnya isi perut di Pulau Jawa ini akan dimuntahkan semuanya.
Karena peradaban-peradaban yang sudah lama terkubur itu akan muncul dengan sebenar-benarnya. Berarti apa gunung-gunung yang tidak aktif ini udah mulai aktif lagi, Mbak? Semua gunung-gunung di Pulau Jawa yang dulu-dulunya tertidur, sekarang ini akan mulai terbangun semua. Mulai akan aktif. Makanya gempa-gempa ini adalah suatu lambang untuk mengaduk-aduk isi perut-perut di Pulau Jawa ini akan diaduk-aduk. Gunung-gunung itu sebagai luapan isi-isi perut di Pulau Jawa ini akan keluar. Makanya semua nanti gunung-gunung yang tertidur di Pulau Jawa ini akan aktif semua, terutama di Gunung Jawa Tengah ini. Gunung Slamet ini yang akan berperan penting. Nanti akan terjadi Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Karena manusia-manusia sekarang itu kurang peka apa yang dikabarkan dari Sang Maha Pencipta. Kurang peka orang-orang sekarang karena tertutupi dengan nafsu-nafsu duniawi, nafsu-nafsu untuk mengejar urusan duniawi, untuk kesenangan-kesenangan, untuk melampiaskan nafsu-nafsu. Iya, paling kejadian bencana kemarin cuma kayak gini, Mbah. Mungkin manusia berpikir, alah itu cuma bencana biasa. Kemarin-kemarin juga ada bencana. Kayak iya, gitu. Karena orang-orang sekarang itu sudah banyak hati nuraninya tertutup oleh nafsu-nafsu itu. Makanya pertanda-pertanda dari Sang Maha Pencipta banyak yang tidak bisa mengetahui. Hanya segelintir orang-orang yang bisa mengetahui, karena rohani-rohani orang-orang itu sudah terbuka, karena sudah dibersihkan dari sifat-sifat iri, dengki, takabur, riya. Jadi hijab-hijabnya itu terbuka, jadi bisa melihat kebenaran-kebenaran yang didatangkan dari Allah. Ya. Ini nanti kalau manusia-manusia tidak cepat-cepat tanggap, akan terjadi bencana-bencana yang akan lebih besar, dan penyesalan-penyesalan kalian sudah tidak berguna lagi. Nah terus bagi kami dan umat manusia gimana, Mbah, caranya biar tanggap, biar ini bisa sudah menyambung? Terlanjur murka Allah. Tetapi manusia itu juga mempunyai hak, kewajiban untuk berusaha menata lagi tentang ajaran-ajaran yang dibawakan leluhur-leluhur kalian, tentang kebenaran-kebenaran untuk mengenal Sang Pencipta. Sekarang itu banyak orang-orang itu hanya berpikir mengaji, mengkaji, tetapi tidak mengetahui isi dari apa yang dikaji. Hanya membaca, tidak bisa memahami apa yang tersirat dari bacaan itu. Karena yang bisa membaca apa yang tersirat di dalam bacaan itu hanya orang-orang yang bersih hatinya, yang bisa mengetahui rahasia-rahasia yang diberikan Allah. Berarti nanti kalau semua gunung di Jawa ini menjadi aktif dan meletus, berarti banyak manusia yang mati, Mbak ya? Saya sebenarnya kalau mau menceritakan masalah ini, saya itu takut sebenarnya. Takut. Karena nanti akan terjadi jeritan-jeritan manusia-manusia yang mengalami kesengsaraan-kesengsaraan. Nanti akan terjadi rintihan-rintihan kesakitan-kesakitan yang dirasakan banyak manusia dengan tidak bisa merubah keadaan.
Orang-orang sekarang itu terlalu naif karena banyak yang hanya berpikir dan menggunakan akal logika saja. Sedangkan akal pikiran itu tidak akan bisa sampai kepada Robmu, karena akal pikiran itu cenderung hanya yang bisa dilihat dengan mata telanjang yang banyak ditutup-tutupi oleh kenapsu-napsuan. Nanti penyesalan-penyesalan kalian itu sudah tidak ada gunanya. Kebanggaan kalian semua nanti akan ditunjukkan oleh Allah yang sebenar-benarnya, bahwa yang kalian bangga-banggakan sekarang itu sudah tidak ada gunanya lagi. Makanya kalau masih ada kesempatan, perbaikilah diri kalian agar bisa lebih kenal dengan Sang Pencipta. Nanti akan pintu-pintu keberkahan akan terbuka kalau kalian semua itu bisa mentobati atas kesalahan-kesalahan kalian semua. Tapi bencana ini nanti lama apa enggak, Pak? Ya sampai apa yang ditakdirkan Allah akan tercapai. Akan terwujud khilafah yang dipimpin raja di raja. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti bencana itu akan berhenti dan dipimpin raja di raja itu akan menjadi kemakmuran yang sejati, yang hakiki. Makanya kalian itu jangan membangga-banggakan dengan hasil apa yang kalian raih sekarang ini, karena semua itu banyak tipuan-tipuan yang kalian tidak mengerti apa dengan maksud tujuan seperti itu. Karena banyak orang-orang sekarang sudah disusup-susupi iblis-iblis itu sudah menyelimuti pikiran-pikiran dan hati orang-orang sekarang ini. Sekarang iblis itu sudah wujud di dalam manusia-manusia. Tidak tuh hanya perasaan, tetapi sekarang itu manusia sudah berwujud iblis. Dengan sudah tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Gini, Mbah, spiritual itu pada ngomong kalau ini akan muncul agama baru, itu gimana, Mbah, maksudnya, Mbah? Bukan agama baru, tetapi pemahaman yang dulu di refresh, yang sekarang pemahaman ini nanti akan dirombak, akan diluruskan, dikembalikan kepada ajaran yang sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang sekarang itu banyak diperebutkan tentang kebenaran itu banyak direbutkan, nanti akan dihancurkan semua kebenaran-kebenaran ego-ego kalian akan dihancurkan dengan kebenaran yang sejati. Itu bukan agama baru, tetapi ajaran-ajaran yang sebenarnya. Karena Islam dulu itu datangnya asing, nanti pada akhirnya juga menjadi asing. Nanti raja di raja itu datang, banyak orang-orang yang mentertawakan, seakan-akan yang dipandang hanya dohirnya saja, tidak tahu yang sebenarnya di dalam rohaninya itu yang sebenarnya banyak yang tidak tahu. Terus setelah bencana ini katanya Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia, itu apa benar, Mbak? Benar. Karena semua kebahagiaan itu ditumpuk di Pulau Jawa ini, karena di sini itu bumi surga. Karena sejarah-sejarah dari leluhur kalian itu berasalnya dari Jawa semua.
apa nanti ledakan-ledakan gunung berapi, letusan gunung berapi ini akan muncul harta-harta itu apa benar ya Mbah ya? Sebenarnya saya takut mau membuka itu. Nanti banyak orang itu yang mentertawakan karena tidak ataupun belum tahu yang sebenarnya. Dulu-dulu itu di sini itu banyak dari hasil bumi yang disembunyikan itu, banyak harta-harta yang untuk kemakmuran di akhir zaman ini ada di Pulau Jawa semua. Itu sebenarnya bukan harta-harta seperti gambar-gambaran kalian itu. Itu sebenarnya sumber-sumber alam itu nanti berkumpulnya di Pulau Jawa semua. Dari minyak, emas, ataupun hasil-hasil yang lain itu nanti di Jawa semua. Dan nanti akan diberikan kepada yang berhak, yaitu raja di atas raja, segalanya raja. Diminum dulu Mbah Ya, sambil santai-santai ya Mbah ya. Makanya kalian sekarang itu sudah mulai dibodohi dengan pemahaman-pemahaman orang-orang yang sudah dirasuki iblis-iblis, suruhan-suruhan makhluk yang dilaknat, yaitu Dajjal itu. Sebenarnya Dajjal itu sudah keluar tetapi masuk di dalam pikiran-pikiran manusia-manusia yang tidak tahu sejatinya Tuhan mereka. Berarti malah Dajjal udah keluar, Sudah. Tetapi sekarang itu baru berwujud manusia-manusia. Bukan manusia, tetapi pikiran-pikirannya itu adalah pikiran-pikiran dari Dajjal yang keluar itu. Banyak orang-orang yang sudah diselimuti hatinya. Banyak orang-orang yang berbicara tentang kebenaran-kebenaran itu, sebenarnya di dalam hatinya itu ada nafsu-nafsu yang menyelimuti hanya untuk kebanggaan-kebanggaan, biar diakui orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat. Bukan yang dikatakan itu bukan kebenaran untuk mencari ridhonya Sang Pencipta, bukan. Sebenarnya firman-firman Allah yang tidak tertulis itu lebih mengerikan. Sebenarnya saya ini tidak boleh membuka banyak-banyak. Ya sudah Mbah, kalau ini sudah cukup buat saya. Iya, ya saya cuma titip saja ya bahwa pitutur-pitutur lulur-lulur kalian semua itu ada benarnya. Ya, harus eling lan waspada, itu adalah yang kebenaran. Itu nanti maknanya bisa meluas, hanya tergantung orang-orang yang bersih hatinya yang bisa membabarkan itu semua. Ini ada pesan apa Mbah buat saya dan pemirsa semuanya? Ya, itu tadi eling waspada. Ini baru sebagian kecil bencana-bencana ini. Nanti kalau kalian tidak eling lan waspada, akan datang bencana yang lebih besar. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi kamu sekarang juga bisa merasakan apa yang sebenarnya akan terjadi. Kalau orang-orang yang sudah bersih hatinya, sudah tahu kebenarnya, tapi dia itu hanya
semua beliau-beliau itu hanya diam karena takut ditertawakan orang, karena orang-orang sekarang itu tidak bisa melihat kebenaran, yang dilihat hanya dengan akal logika saja. Karena gaib itu tidak bisa diakal. Yang bisa memahami gaib hanya orang-orang yang bersih hatinya, yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan untuk memenuhi nafsu-nafsunya. Sudah, cukup ini dulu yang saya sampaikan. Iya Mbah, saya tidak mau membuka panjang-panjang. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf jika yang saya sampaikan itu kurang banyak atau tidak berkenan, karena saya tidak berani membuka panjang-panjang. Ya, ini sudah luar biasa Mbah. Terima kasih. Iya, saya mau undur diri bertugas lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.